karena mereka udah ngerasa nggak bisa bayar, akhirnya mereka milih untuk udah deh cabut aja dari Plaza 2. Tapi ternyata sebelum pindah, kios mereka tuh sempat dirusak. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang harga sewa di Plaza 2 Blok M yang naik. Nah, mungkin buat kamu yang masih bingung, jadi Plaza 2 Blok M itu kalau kita masuk nih dari pintu masuk, terus di sebelah kiri itu ada tulisan Plaza 2. Nah, itu di situ. Nah, sementara satunya yang katanya mereka mau dipindah tuh M Hub. Jadi di sini Plaza 2, terus sini kan parkiran nih. Nah, di sini ada nih tulisan selamat datang di Blok M Hub. Terus dia turun ke bawah ada tangga. Nah, di situ. Atau mungkin buat anak gaul Jakarta yang udah lama banget main ke Blok M nih, itu tuh dulu bekasnya mall. Nah, di bawah tuh di basement itu. Nah, jadi kalau mungkin kamu belum tahu, aku ceritain sedikit ya soal backgroundnya. Jadi beberapa waktu yang lalu nih, di awal September, di saat Indonesia lagi rame-ramenya demo, ternyata pedagang-pedagang Blok M di Plaza 2, mereka ini angkat kaki pindah ke Blok M Hub. Nah, kalau kamu tahu, jadi di Plaza 2 itu kan dulu rame banget. Terus Covid, dia sepi. Sekitar tahun 2024 kali ya. Ini mulai rame lagi nih dengan jajanan-jajanan hitsnya yang kayak Blok M memang nggak bisa diem ya. Nah, terus ternyata di awal tahun 2025 muncullah pengelola baru. Dulu pengelolanya itu namanya PT LAL. Sekarang pengelolanya adalah PT MRT Jakarta. Jadi kalau ini sih versi dari kepala koperasinya ya. Jadi pedagang-pedagang itu kan dia dikepalai sama ada koperasi namanya Kopema. Nah, kepala Kopemanya sih cerita. Jadi ketika PT MRT ini masuk, harga sewa yang per kiosnya Rp300.000 dinaikin jadi Rp1,5 juta. Wow, itu naik 500% loh. Itu per bulan. Belum termasuk ada biaya IKK. Itu biaya IKK, belum termasuk ada biaya-biaya lainnya pastinya kan. Bukan cuman itu aja. Nah, kemarin ketika aku kesana sama timku, kita lihat memang udah sepi banget sih di Plaza 2, terutama tenan-tenan kuliner itu kalau nggak salah cuman sisa 2 atau 3 tenan aja, sisanya udah pada tutup. Kalaupun masih ada yang buka selain kuliner tuh memang mereka udah di situ dari lama banget nih. Ada yang kayak jualan jam, toko kelontong gitu-gitu emang udah dari lama. Nah, jadi pedagang asli di Plaza 2 itu adalah pedagang kaki lima yang kegusur sekitar 33 tahun lalu ketika Mall Blok M dibangun. Nah, akhirnya mereka dibikinin nih satu tempat di Plaza 2. Nah, dari pedagang-pedagang itu kan nggak semuanya lanjut jualan. Ada yang disewain lagi ke orang lain. Kita sebut yang disewain lagi adalah pedagang baru ya. Nah, sementara yang lama tuh ya pedagang lama. Jadi ada 2 ya, pedagang baru dan pedagang lama. Nah, kami dikasih lihat sama kepala Kopemanya Pak Tomo, ada surat perjanjian itu dari PT MRT Jakarta yang tulisannya adalah pedagang lama itu biaya sewanya Rp300.000, pedagang baru Rp1,5 juta. Nah, jadi beda nih ternyata. Jadi kemarin aku coba ngitung-ngitung kira-kira berapa sih perbedaannya. Nah, nih coba kita bisa lihat. Ini perbedaan yang harus dibayar pedagang lama sama pedagang baru. Ini sebelum PT MRT masuk, jadi sampai tahun 2024. Nah, yang ini adalah biaya baru yang harus dibayar pedagang lama dan pedagang baru. Ternyata totalnya lumayan banget kan, perbedaannya tuh jomplang gitu loh, jadi naik banget. Nah, karena mereka udah ngerasa nggak bisa bayar, akhirnya mereka milih untuk udah deh cabut aja dari Plaza 2. Karena di Blok M Hub itu kan dijanjiin sama pemerintah Jakarta gratis 2 bulan dulu nih. Akhirnya pindahlah mereka berbondong-bondong ke sana. Tapi ternyata sebelum pindah, kios mereka tuh sempat dirusak. Nih, kita lihat. Nah, nih, kita sempat ditunjukin juga. Jadi kiosnya dirusak, ada tulisan-tulisan, terus plafonnya dijebol, terus triplek-tripleknya juga dicabut. Yang otomatis harus keluar biaya lagi dong kalau si kios itu mau dipakai. Dah, singkat cerita, si kepala Kopema ini ngerasa emosi kan, marah ya, karena dia itu dituduh gak jujur, dituduh macem-macem. Sementara dari salah satu narasumber kami yang ada di kantor pemerintahan tuh cerita nih. Jadi sebenarnya
duduk permasalahannya bisa jadi ini adalah salah paham. Jadi ketika PT MRT Jakarta itu masuk, mereka ini bikin batas atas dan batas bawah untuk IKK atau iuran kesehatan, kebersihan dan keamanan yang awalnya 300.000 itu. Nah, batas bawahnya 300.000, batas atasnya 1,5 juta. Jadi boleh nih dari pedagang lama misalnya mau ngecharge ke pedagang baru, lo bayar 500.000 ya? Ya monggo silahkan, nggak apa-apa, selama tidak lebih dari 1,5 juta rupiah. Gitu, paham ya sampai sini ya? Nah, mungkin itu yang akhirnya membuat salah paham. Karena di beberapa bulan sebelum bulan September, sekitar bulan Juli, itu sempat ada kebingungan, ini jadi naik nggak nih? Harga IKK-nya naik nggak nih? Akhirnya nunggak nih. Makanya mungkin kalau kamu pernah dengar ada di sosial media yang dia bilang harus bayar sampai belasan sampai puluhan juta, itu sebenarnya gini. Karena mereka nunggak, sementara harga IKK-nya udah naik, jadi dia harus bayar 2 kali dong. 1,5 tambah 1,5, 3 juta. Belum lagi sekarang ada biaya benerin kios 100.000 per bulan. Jadi udah berapa tuh? 3.200.000. Belum lagi masih ada sekarang biaya jaminan. Biaya jaminan ini harganya 1 kali IKK. Jadi 1,5. Berarti udah hampir 5 juta. Belum lagi biaya-biaya lain mungkin ya. Listrik, air yang mereka belum bayar dan lain-lain. Makanya itu kenapa bisa jadi muncul angka besar banget. Nah, tapi mungkin karena pedagang udah ngerasa kecewa ya, bahkan ada beberapa pedagang yang bilang, ih kalau di Plaza 2 tuh kadang bayarnya tuh nggak stabil, kadang segini, kadang segitu. Akhirnya pindahlah mereka ke Blok M Hub yang ada di bawah tuh. Kita coba ke sana. Ternyata masih banyak yang tutup nih sayangnya. Jadi yang buka masih beberapa, dan itu memang mereka udah lama di Blok M Hub. Tapi ketika aku ngobrol sama salah satu penjual di sana, dia cerita ternyata tenan-tenan yang tutup memang udah disewa sama pedagang-pedagang yang sebelumnya ada di Plaza 2. Tapi ya mungkin mereka butuh waktu kali ya untuk persiapan, untuk buka lapak. Jadi waktu itu mereka masih belum buka. Karena kebetulan aku kesana juga di hari kerja. Jadi nggak tahu nih kalau di weekend mungkin lebih rame. Kalau sebagai orang yang jarang ke Blok M ya, aku sih ngerasa memang di Blok M Hub ya pastilah lebih nyaman karena kan dia ber-AC, meskipun jujur AC-nya nggak dingin. Terus dia bebas asap rokok. Terus ya nggak panas sih jelas ya. Lebih terang, kalau hujan juga kita nggak kena tempias air hujan. Tapi di Plaza 2 sebenarnya kalau orang yang suka jajan-jajan kayak di pasar yang nggak terlalu mall vibes banget sih juga oke. Asik juga meskipun tempatnya lebih kecil, parkirannya mungkin juga lebih susah ya. Nah, sayangnya ketika kami mau minta konfirmasi ke Dirut MRT Jakarta, ini masih belum ada respon sampai sekarang. Tapi waktu Gubernur Jakarta, Mas Pram, sama Dirut sempat datang kan ke sana ketika rame ke Blok M. Itu Dirutnya bilang dia nggak tahu nih soal kenaikan harga. Jadi kenaikan harga MRT lepas tangan. Sementara dari pihak koperasi menuduh yang naikin MRT. Nah, seru kan nih? Jadi ini lempar-lemparan nih. Nah, akhirnya Mas Pram menengahi. Kita coba cek dulu nih perjanjiannya. Kalau memang ternyata ada yang salah, udah putus aja deh kerjasamanya. Dan akhirnya biar roda perekonomian tetap berputar, Mas Pram ngasih gratis 2 bulan untuk pedagang yang mau masuk ke Blok M Hub itu. Nah, jadi ini masih masuk bulan pertama mungkin gratis. Setelah itu nanti bayar. Kalau nggak salah kemarin ada cerita sekitar berapa ya, 250.000 per meter per bulan. Jadi ya satu bulannya ya sekitar sekian juta lah, 1, hampir 2 jutaan lah untuk satu kios ya. Nah, kalau kamu lebih nyaman jajan di mana kalau di Blok M? Plaza 2, Blok M Hub, di mallnya, atau justru nongkrong-nongkrong cantik aja sambil jalan-jalan sore? Coba dong komen di bawah.